Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nirwana Boncer. Pada video kali ini, saya akan membuatkan tutorial bagaimana caranya membuat atau mendesain aksi nyata yang akan kita upload di platform Merdeka Mengajar atau PMM kita. Jadi Bapak Ibu, setelah kita mengikuti pelatihan mandiri pada salah satu topik yang ada di PMM, tentunya kita diharuskan untuk mengupload aksi nyatanya. Nah, pada video kali ini, saya akan membuat aksi nyata topik kurikulum merdeka. Apa saja yang perlu kita persiapkan sebelum kita mendesain aksi nyata kurikulum merdeka ini? Jadi yang pertama yang perlu kita siapkan adalah materinya. Jadi materi tentang kurikulum dan mengapa kurikulum itu perlu berubah. Ini yang perlu kita siapkan Bapak Ibu. Jadi kita persiapkan itu dengan menggunakan file Word seperti ini. Kita ketikkan apa saja yang perlu kita masukkan ke dalam desain aksi nyata kita nantinya. Nah, bagaimana caranya? Di mana kita memperoleh materinya ini? Tentunya kita peroleh di PMM. Jadi setiap modulnya itu ada video pembelajaran di dalamnya. Jadi kita putar video tersebut lalu kita catat hal-hal pentingnya yang akan kita masukkan ke dalam desain aksi nyata kita. Jadi untuk mempermudah kita dalam mendesain aksi nyata di Canva, tentunya sebaiknya Bapak Ibu mengetikkan bahan atau materinya di Word. Kemudian yang kedua yang kita persiapkan adalah foto berupa dokumentasi pada saat kita melakukan penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Jadi foto-foto dokumentasi di saat kita mempresentasikan materi ini, kemudian foto dokumentasi peserta peserta penyebaran pemahaman ini. Yang kita persiapkan ketiga yaitu adalah foto dokumentasi umpan baliknya. Jadi setelah kita melakukan penyebaran pemahaman, tentunya ada umpan balik dari peserta kegiatan. Nah, umpan baliknya ini Bapak Ibu boleh kita buat dalam bentuk link Google Form, di mana linknya akan kita sebarkan ke peserta kegiatan penyebaran pemahaman ini. Boleh juga Bapak Ibu mempersiapkan formatnya dalam bentuk lembaran-lembaran yang kemudian Bapak Ibu sebarkan ke teman-teman Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan ini, kemudian mereka mengisi lembaran-lembaran umpan balik itu dengan tulisan tangan mereka. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya ada 3 hal yang perlu kita persiapkan sebelum kita membuat desain aksi nyata di Canva. Yang pertama itu materi pemahaman tentang kurikulum. Yang kedua, dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman. Yang ketiga, dokumentasi umpan balik dari peserta kegiatan tersebut. Jadi kita langsung saja ya Bapak Ibu. Kita klik buat desain, kemudian desain presentasi. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa aksi nyata yang akan kita upload masuk ke PMM itu dalam bentuk PDF. Nah, langkah pertama, jangan lupa berikan judul desain kita, misalnya PMM kurikulum
Merdeka. Nah, Bapak Ibu, di Canva itu telah disiapkan ribuan template. Jadi ini adalah salah satu kemudahan yang bisa kita peroleh apabila kita mendesain aksi nyata di Canva. Jadi Bapak Ibu tinggal memilih desain atau template-template apa yang akan kita gunakan. Jadi kita tinggal mengganti teks yang ada. Jadi di mana kita memperoleh template-template tersebut, yaitu di bagian desain. Nah, kemudian silahkan Bapak Ibu memilih desain-desain yang mana yang akan Bapak Ibu gunakan. Jadi seperti ini semua kalau kita scroll ke bawah, ini semua template-template yang telah disediakan oleh Canva. Nah, jadi kita tinggal memilih salah satunya saja, misalnya ini kita klik. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah template-template Blue Orange Playful Illustration. Jadi ini ada banyak slide yang disediakan. Jadi kita klik terapkan seluruh halaman template. Nah, di sini ada 13 slide yang disediakan. Jadi kita tinggal menggantinya saja Bapak Ibu. Misalnya, kita ganti teksnya ini, kita ganti dengan tulisan aksi nyata. Kemudian yang di sini kita ganti dengan topik kurikulum merdeka. Nah, lalu kita kecilkan tulisannya ini ya Bapak Ibu. Ya, misalnya seperti ini. Lalu kita tarik ke atas. Nah, ini ukurannya 50,2, sedangkan aksi nyata itu ukuran hurufnya itu 60. Jadi perlu kita perbesar sedikit ini. Nah, kemudian ini kita duplikat. Ya, kita ganti dengan tema dari aksi nyata kita. Penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Nah, ini kita kecilkan ukuran hurufnya. Jadi ini tergantung dari kreativitas Bapak Ibu. Jadi ini bisa kita turunkan seperti ini. Kemudian ini tinggal kita ganti Bapak Ibu dengan nama kita misalnya. Nirwana Merdeka. Kita duplikat karena kita perlu memasukkan nama sekolah kita. Ini sebenarnya tidak perlu, tidak diwajibkan ada. Oke. Kita kecil sedikit hurufnya ya Bapak Ibu. Nah, selesai halaman pertama.
Nah, kalau Bapak Ibu misalnya ingin memasukkan foto Bapak Ibu, boleh kita masukkan di sini. Boleh juga tidak, karena itu bukan suatu keharusan. Lalu kita ke slide kedua. Nah, untuk materi yang akan kita masukkan ke slide kedua ini, jadi kita ke file Word yang sudah kita siapkan Bapak Ibu. Kita copy ini. Apa itu kurikulum? Kita pastikan ke Canva, kemudian di bagian how to play ini akan saya hapus, kemudian saya ganti dengan tulisan tadi apa itu kurikulum. Tadi kita sudah copy, di sini kita tinggal pastikan. Kita tarik, kita rapikan. Nah, kemudian kita copy lagi. Di sini ada 3 kalimat yang akan kita copy. Jadi boleh kita copy satu persatu, boleh langsung. Tapi kita sesuaikan di sini, kita copy saja satu persatu. Ini kita pastikan. Oke, selesai pertama. Kemudian kita kopikan lagi kalimat kedua. Kita pastikan di sini. Oke. Kemudian kalimat yang ketiga. Kita pastikan di sini, Bapak Ibu. Oke, selesai. Jadi ini kita hapus saja. Kita klik, lalu kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini boleh kita hapus, boleh juga tidak. Nah, seperti ini. Jadi kita rapikan. Jadi caranya kita rapikan. Ini boleh kita geser ke sini. Ini kita tarik ke bawah. Ini kita buat di sini. Lalu ini. Oke. Oke, jadi ini perlu kesabaran. Oke. Ini kita geser boleh begini. Nah, supaya di sini di bagian ini tidak kosong, Bapak Ibu boleh ini kita duplikat, kita bawa ke sini. Nah, sekarang kita tinjau dulu slide kedua. Jadi kalau ingin meninjau di sini Bapak Ibu, kita klik. Nah, selesai slide kedua. Pada slide ketiga ini kita akan masukkan ini ya Bapak Ibu, kita kopikan apa peran kurikulum, lalu kita masukkan ke sini. Ini kita tarik. Oke. Lalu kita perkecil dulu ukuran hurufnya. Oke, lalu kita bawa ke sini ya Bapak Ibu. Ini kita tarik dulu. Kita simpan di sini boleh. Selanjutnya kita akan copy ini. Kita masukkan ke Canva.
Di bagian sini kita pastikan. Ini kita bawa ke atas, lalu kita tarik-tarik ya Bapak Ibu. Seperti ini. Lalu kita bawa ke sini. Ini kita buat seperti ini. Kita bawa ke atas. Nah, karena ini ada dua hal di sini, Bapak Ibu, jadi bisa kita kita berikan cendolan. Jadi ini kita rata kiri dulu, lalu kita berikan cendolan seperti ini. Ini cendolan kedua. Oke. Ini setiap baris bisa kita dekatkan Bapak Ibu di sini. Kita bisa dekatkan begini, kita atur jarak barisnya seperti ini boleh. Jadi seperti ini juga bisa. Nah, bagaimana caranya untuk meratakan atau barisnya ini didekatkan? Jadi ini kita klik, lalu kita ke sini ya Bapak Ibu, ini ada jarak. Kalau jarak hurufnya, setiap hurufnya itu, kalau kita mau renggangkan boleh seperti ini. Kita geser begini atau kita nolkan. Oke. Kalau jarak antar baris ini didekatkan, semakin dekat. Kalau di sini semakin menjauh. Nah, ini boleh kita buat seperti ini. Kemudian kita rapikan. Nah, selesai slide ketiga. Kita perhatiin dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita ke slide keempat. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak membutuhkan slide ini, dalam artian Bapak Ibu masih ingin menggunakan slide ketiga untuk digunakan pada slide keempat, maka ini kita klik titik 3, lalu kita hapus halaman. Nah, kemudian kita kembali ke slide ketiga, kita klik titik 3, lalu duplikat halaman. Nah, ini Bapak Ibu, jadi perlu diperhatikan. Kalau ini yang tentara biru-birunya bahwa ini menandakan bahwa slide ketiga yang aktif di sini Bapak Ibu. Kalau ini kita klik, berarti slide keempat yang aktif. Jadi slide keempat kita masuk ke file Word kita. Yang kita butuhkan sekarang adalah apa fungsi kurikulum. Ini kita copy, kita klik bagian ke sini, bagian di sini kita klik, lalu kita blok, kemudian kita pastikan yang sudah kita copy tadi. Nah, kemudian kita mengambil kalimat yang kedua, lalu kita blok yang di sini, kemudian kita pastikan. Kemudian ini kita copy, kita masukkan ke sini. Oke. Jadi sekali lagi ini perlu kesabaran ya Bapak Ibu. Oke, selesai slide keempat. Selanjutnya apa yang akan kita masukkan pada slide keempat, yaitu ini. Apa tujuan kurikulum, kemudian ada 3 hal yang penting yang akan dimasukkan pada tujuan kurikulum. Maka kita kembali ke slide keempat, kita masuk ke slide kelima. Nah, misalnya Bapak Ibu akan menggunakan ini, slide kelima ini, dan ini misalnya tidak dibutuhkan, jadi Bapak Ibu hapus saja.
Jadi ini kita hapus saja. Jadi cara ini Bapak Ibu, kita klik elemen yang akan kita hapus, kemudian pada keyboard kita tulis atau kita klik shift, kita tekan tombol shift, jangan lepas. Lalu kita klik-klik yang akan kita hapus seperti ini. Nah, kemudian di bagian hapus kita klik. Nah, itu caranya menghapus secara bersamaan Bapak Ibu. Oke, ini kita rapikan, kita bawa turun. Nah, sekarang kita ke file Word kita. Apa tujuan kurikulum? Nah, kita pastikan di sini apa tujuan kurikulum. Ini kita geser. Jadi kalau kita mau menggeser Bapak Ibu, kita cari ini tanda tambah yang ada di sini. Ini kita geser ke atas, geser ke bawah. Misalnya seperti ini. Ini elemen untuk mempercantik. Oke. Sekarang kita ke sini ya Bapak Ibu. Jadi ini misalnya kita langsung kopikan. Nah, di sini kita akan pastekan. Kemudian ini kita ratakan kiri. Boleh kita perbesar tulisannya dulu. Seperti ini. Oke. Kemudian kita letakkan di sini. Lalu kita berikan cendolan. Oke, kita letakkan kursor di bagian depan supaya pemberian cendolannya tepat ya Bapak Ibu. Nah, selesai. Nah, ini kita rapikan, kita misalnya letakkan di sini. Nah, coba kita perhatiin dulu. Oke. Selesai. Selanjutnya kita ke ini untuk menggesernya Bapak Ibu. Kita lihat lagi apa yang akan kita masukkan selanjutnya. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kita ke sini. Ini yang akan kita gunakan. Jadi kita ke file Word. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kita pastikan, kita letakkan di sini. Oke, kita kecilkan dulu hurufnya. Oke, kita letakkan di atas. Kita masih perlu mengecilkan hurufnya ya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya kita langsung ketikkan, kopikan saja ketiganya. Kita pastikan. Oke. Kita bawa ke atas. Kemudian kita blok karena akan kita rapikan. Rata kiri, kemudian jaraknya. Kita lihat jaraknya dulu supaya tidak terlalu jauh. Oke. Kemudian hurufnya bisa diperkecil. Ini bisa kita atur. Oke. Kemudian kita berikan cendolan.
Bisa kita langsung buat seperti ini Bapak Ibu. Oke, seperti saat kita mengetik di Word, bisa seperti itu. Kita geser, kita kecilkan dulu hurufnya sedikit lagi. Lalu ini, oke, ini tinggal dirapikan saja. Selesai. Kita tinjau. Oke, kita ke slide berikutnya. Apa yang harus kita masukkan pada slide berikutnya? Nah, yang ini ya Bapak Ibu, 2 paragraf. Nanti kita cari dulu slide selanjutnya. Slide ini ya Bapak Ibu. Ini bisa kita hapus. Kita undo dulu. Kita akan menggunakan ini, tapi tentunya kita akan menghapus semua elemen yang ada di sini. Jadi kita buat begini. Kita tekan Ctrl Shift sambil kita arahkan kursor, kita klik kursor kita pada elemen yang akan kita hapus. Jadi tombol shift pada keyboard ditekan dan jangan dilepaskan ya Bapak Ibu. Seperti ini. Jadi sekali lagi ini butuh kesabaran. Oke. Lalu hapus. Nah, seperti itu. Nah, ini masih kita hapus. Kita tidak butuhkan. Oke. Kita hapus. Nah, sekarang Bapak Ibu ada satu yang hilang, jadi kita copy elemen sebelumnya atau sesudahnya, kita copy lalu kita atur, kita ganti warnanya supaya beda. Di sini ya Bapak Ibu, kalau kita ingin ganti warna, ini kayaknya warna yang belum ada. Oke. Bapak Ibu, untuk meletakkan kalimat yang kita copy dari file Word, di sini tidak ada tempatnya Bapak Ibu. Jadi caranya itu teks. Jadi kita ke bagian teks, lalu kita tambahkan subjudul. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian kita ke file Word. Ini kita copy. Lalu kita masukkan di sini. Kita kecilkan hurufnya. Lalu kita rapikan. Kita undur dulu. Oke. Lalu kita rapikan seperti ini Bapak Ibu. Kita ganti jenis hurufnya supaya sama dengan jenis huruf yang ada di sini. Coba kita lihat jenis huruf apa yang ada di sini. More sugar. Jadi kita samakan ya Bapak Ibu. More sugar. Ketikkan more sugar. Oke. Ini sudah berubah ya Bapak Ibu. Kemudian kita berikan spasi di sini. Nah, selesai. Coba kita tinjau. Oke, selesai. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Nah, apa yang akan kita masukkan di sini Bapak Ibu? Bagaimana mewujudkan perubahan kurikulum. Nah,
untuk mempermudah kita karena slide di sini sama dengan slide di sini, maka ini slide kelima saya duplikat seperti ini, Bapak Ibu. Saya duplikat, lalu saya arahkan ke sini. Karena saya akan tempatkan di sini. Nah, ini. Lalu ini tinggal kita ganti. Kita ke file Word kita copy. Jadi begitu caranya menduplikat halaman lalu menggeser halaman tersebut ke arah atau ke posisi yang kita inginkan. Jadi nanti sebentar saya perlihatkan kembali. Oke, ini kita bergeser. Lalu ini kita pilih. Jadi Bapak Ibu, saya minta maaf karena mungkin video saya agak berisik. Itu dikarenakan rumah saya itu pas di jalan poros ya Bapak Ibu. Jadi tentunya kendaraan itu akan lalu lalang. Oke, selesai. Kita pratinjau lagi. Oke, kita klik. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya memindahkan slide ini ke halaman yang kita inginkan? Nah, begini saja Bapak Ibu. Kita aktifkan slide-nya, kita klik, lalu kita tekan lalu geser. Kita tekan di bagian keyboard, lalu kita geser seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi slide-nya itu bergeser. Jadi kita kembalikan posisinya ke sini. Nah, begitu caranya. Selanjutnya kita ke slide berikutnya. Ini tidak kita butuhkan, kita hapus saja. Nah, kita ke slide ke-9. Kita lihat apa yang akan kita masukkan. Di bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi ini kesimpulan. Kita kecilkan hurufnya. Lalu kita bawa ke atas. Oke. Kalau hurufnya masih besar, kita kecilkan lagi ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah ini. Terakhir kita kopikan. Kita pastikan. Nah, ini kalimat ini Bapak Ibu bisa kita geser apabila ini dalam bentuk panah kalau tanda tambahnya tidak muncul. Jadi ini kita geser ke atas. 5. Atau kita kecilkan saja hurufnya. Nah, ini yang saya cari ya Bapak Ibu. Supaya ini bisa kita tarik. Itu yang saya cari tadi. Sehingga saya geser. Tapi belum juga saya temukan. Lalu saya kecilkan hurufnya. Oke. Ini menggunakan rata tengah. Jadi kita rapikan supaya menggunakan rata kiri. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selesai. Nah, kita lihat pratinjau. Selesai Bapak Ibu. Jadi materinya itu apabila sudah kita ketikkan di Word, mempermudah kita langsung memasukkan ke desain kita dengan cara di copy pastekan. Nah, selanjutnya dokumen yang kedua yang kita butuhkan adalah dokumentasi saat kita melakukan penyebaran pemahaman di hadapan teman-teman guru kita. Jadi slide ini tidak kita butuhkan.
kita hapus saja ya Bapak Ibu. Ini juga tidak kita butuhkan. Nah, selanjutnya kita ke slide ini. Kebetulan slide-nya ini ada tempat seperti ini untuk memasukkan foto-foto kita. Nah, karena kita membutuhkan lagi dokumen umpan balik, maka kita pastikan dulu ini ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan dokumentasi. Penyebaran pemahaman. Oke, kita kecilkan hurufnya. Nah, seperti ini. Ini sudah cukup. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tidak membutuhkan ini boleh dihapus. Jadi kita hapus gambar. Ini juga hapus gambar. Ini juga hapus gambar. Nah, sekarang kita akan mengunggah dokumen-dokumen berupa foto dan dokumen umpan balik yang sudah kita siapkan di laptop kita. Jadi bagaimana caranya kita mengunggah? Kita ke bagian unggahan, lalu unggah file. Nah, silahkan Bapak Ibu mencari di bagian mana Bapak Ibu meletakkan dokumentasi tersebut. Jadi kalau saya letakkan di bagian download ini semua yang akan saya unggah. Saya klik, lalu saya tekan shift pada keyboard, tidak saya lepaskan, lalu saya klik panah ke bawah. Karena semua ini akan saya unggah Bapak Ibu. Lalu open. Nah, ini sementara proses unggahan Bapak Ibu. Nah, akan saya skip ya Bapak Ibu proses mengunggahnya, terlalu lama misalnya. Nah, Bapak Ibu, ini sudah selesai saya unggah. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya Bapak Ibu tidak membutuhkan elemen-elemen di sini, kita hapus saja supaya saya bisa memperlihatkan bahwa seandainya template yang Bapak Ibu pilih tidak ada slide yang khusus untuk menempatkan foto, maka Bapak Ibu tidak perlu menggunakan atau membuat atau tidak perlu menggunakan elemen-elemen bingkai supaya mempermudah kita dalam mendesain aksi nyata kita di Canva, karena PMM tidak menuntut kita bahwa desain kita harus cantik. Ini seperti itu Bapak Ibu. Ini sempat tadi saya hapus slide-nya ya Bapak Ibu. Pada saat proses mengunggah foto tadi ada masalah dengan jaringan. Jadi saya kembali mengetikkan di sini dokumentasi penyebaran pemahaman. Seperti ini. Kemudian ini kita kecilkan. Lalu kita bawa ke sini. Nah, sekarang kita mencari foto yang akan kita masukkan. Jadi caranya seperti ini ya Bapak Ibu. Kita cari fotonya lalu kita klik saja satu kali. Nah, ini langsung masuk ke desain kita. Nah, lalu kita atur begini saja Bapak Ibu. Nah, kemudian dokumentasi kedua, misalnya ini, kita klik. Nah, lalu kita atur seperti ini. Dokumentasi ketiga, saya cari file saya yang sudah saya unggah dulu. Karena tadi pada saat proses pengunggahan foto saya itu tidak mau terunggah. Jadi misalnya ini. Nah, ini penting Bapak Ibu.
foto atau dokumentasi yang kita masukkan, kalau kita melakukan penyebaran pemahaman, tentunya kita harus memasukkan foto kita yang sedang mempresentasikan slide. Slide ini harus muncul Bapak Ibu. Itu supaya pada saat proses validasi di PMM meyakinkan bahwa betul-betul kita yang melakukan proses penyebaran pemahaman ini kepada teman-teman kita Bapak Ibu. Nah, selesai. Seperti ini sudah cukup Bapak Ibu. Jadi dokumentasi penyebaran pemahaman. Pada saat kita menyebarkan pemahaman ini, dokumentasinya harus kita lampirkan Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke slide terakhir. Ternyata saya salah ya Bapak Ibu. Harusnya slide 11 itu masuk ke slide ke-10. Tidak usah panik Bapak Ibu, kita tukar saja posisi slide-nya. Kita klik, tahan, lalu geser. Oke, kita ke slide ke-11. Misalnya kita tidak membutuhkan ini, kita hapus saja. Lalu slide ke-10 yang akan kita duplikat. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ini slide ke-11 yang aktif. Jadi ini kita ganti. Dokumentasi umpan balik. Dokumentasi umpan balik. Kita naikkan. Nah, sekarang ini tinggal kita hapus. Nah, sekarang dokumentasi umpan baliknya yang akan kita masukkan ke slide kita. Jadi ini kita geser supaya pas di sini. Oke. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita klik seperti ini. Ini juga kita klik seperti ini. Jadi tulisannya itu harus bisa dibaca supaya tim validasi tidak kesulitan. Jadi ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Tentunya Bapak Ibu lebih kreatif di dalam mendesain aksi nyatanya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memasukkan lebih meyakinkan lagi, kita masukkan foto teman kita yang sedang menuliskan umpan baliknya. Jadi seperti ini. Jadi ini tergantung kreativitas Bapak Ibu. Boleh mendesain dengan cara yang lain. Ini hanya contoh saja yang saya perlihatkan. Di posisinya saya buat seperti boleh per slide. Jadi umpan balik pertama satu slide, umpan balik kedua satu slide, dan ketiga juga satu slide. Boleh. Jadi Bapak Ibu harus memastikan bahwa foto teman kita yang memiliki umpan balik itu tepat, jangan sampai terbalik. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita perhatiin dulu. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Ini masih bisa kita perhatikan. Slide terakhir, ucapan terima kasih. Jadi, ini kita hapus yang kita tidak butuhkan. Oke. Lalu ini. Nah, selesai Bapak Ibu. Nah, kita akan pratinjau untuk keseluruhan slide yang sudah kita buat. Jadi caranya itu kita harus perhatikan slide apa di sini. Kalau ini kita pratinjau, maka yang muncul itu langsung slide terakhir. Jadi caranya ini kita geser karena kita akan klik slide pertama. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Sekarang kita pratinjau.
Nah, slide pertama, slide kedua, ketiga, keempat. Kita klik ya, supaya berpindah halamannya. Karena ini adalah presentasi Bapak Ibu. Desain presentasi yang kita buat. Oke. Dokumentasi penyebarannya. Dokumentasi umpan balik. Terakhir, terima kasih. Nah, inilah desain aksi nyata topik kurikulum merdeka yang saya contohkan. Selanjutnya, karena di PMM itu meminta dalam bentuk PDF, maka ini harus kita unduh dulu dalam bentuk PDF Bapak Ibu. Caranya kita klik bagikan. Lalu kita ke bagian unduh di sini, kita klik. Nah, Bapak Ibu, kalau ini kita klik, maka di situ pilihannya ada PDF standar, ada dalam bentuk video, ada dalam bentuk JPG, PNG, dan seterusnya. Jadi karena yang kita butuhkan adalah dalam bentuk PDF, maka kita klik PDF. Kemudian ini boleh Bapak Ibu centang, boleh juga tidak. Tapi saya biasanya mencentang ini supaya PDF-nya rapi. Sesudah itu silakan diunduh Bapak Ibu. Jadi harus PDF Bapak Ibu. Jangan dalam bentuk yang lain, tapi PDF. Oke, ini sementara proses pengunduhan. Nah, sekarang coba kita lihat apakah sudah maksimal diunduh. Nah, ini Bapak Ibu, PMM Kurikulum Merdeka. Jadi kita cek dulu apa sudah betul judulnya. Nah, ini PMM Kurikulum Merdeka. Nah, ini hasil pengunduhannya. Tetapi Bapak Ibu, sebelum kita buka ini, kita perhatikan dulu ukuran PDF yang sudah kita unduh tadi. Di sini 29,026 kilobyte, ini setara dengan 29 megabyte. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di PMM itu batas ukuran file yang kita unggah ke PMM itu harus 10 MB, kurang dari 10 MB atau 10 MB, tidak boleh melebihi 10 MB. Nah, karena ini melebihi 10 MB, jadi kita harus convert dulu ukurannya Bapak Ibu. Caranya itu mudah. Kita masuk ke Chrome, kita buka tab baru. Lalu kita ketikkan di sini convert ukuran PDF. Nah, lalu kita pilih ini Bapak Ibu, compress file PDF yang paling atas. Kita klik. Lalu di bagian pilih file, kita klik satu kali. Nah, inilah tadi PDF kita yang 29 MB. Karena di sini nampak ya Bapak Ibu. Kalau ini saya klik, maka muncul ukuran ini size-nya. Jadi ini kita klik, lalu open. Nah, di sini ada 3 pilihan Bapak Ibu. Saya menyarankan langsung saja gunakan ini. Kualitas kurang, kompres tinggi. Karena kalau Bapak Ibu memilih yang lain, itu biasanya ukurannya masih di atas 10 MB. Tapi kalau ini yang kita gunakan, kita klik, lalu kompres PDF. Ini biasanya sudah berada di bawah 10 MB. Jadi kita tunggu proses mengompres filenya ya Bapak Ibu. Ini biasanya butuh waktu juga untuk menyelesaikan prosesnya.
Jadi ini sementara proses pengompresan PDF. Nah, ini sudah selesai Bapak Ibu. Nah, dari 28 MB atau tadi saya perkirakan tadi 29 MB, ternyata 28 MB. Setelah dikompres itu menjadi ini Bapak Ibu. 791,86 kilobyte. Ini sudah di bawah 10 MB. Nah, sekarang kita buka. Nah, ini. Dia sudah 791 KB, kurang dari 1 MB kalau tidak salah ini. Nah, sekarang kita buka dulu ya Bapak Ibu, kita lihat hasilnya. Nah, Bapak Ibu, inilah hasil PDF yang diunggah dari Canva, kemudian kita kompres ukurannya menjadi 791 kilobyte. Di bawah 10 MB Bapak Ibu. Jadi kita atau Bapak Ibu sudah bisa mengupload hasilnya. Jadi ini hasilnya Bapak Ibu persis sama dengan yang kita buat tadi di Canva. Jadi seperti ini. Iya. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, silahkan diunggah masuk ke dalam PMM Bapak Ibu topik kurikulum merdeka. Nah, demikianlah tutorial Canva saya kali ini, di mana kita sudah membuat desain aksi nyata topik kurikulum merdeka. Saya akhiri. Jangan lupa Bapak Ibu like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu mendapatkan video-video saya selanjutnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.